Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Ustazah, apa kabarnya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Tetap jaga kesehatan ya nak. Mari sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi Ananda bisa kembali ke sekolah kita yang tercinta. Nah, jumpa lagi dengan Ustazah Mirna dalam pelajaran tematik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Ustazah berharap sebelum Ananda lanjut menonton video ini, Ananda telah membaca buku tematik 6B halaman 16-23 dan buku Bupena 6A halaman 87-92. Ustazah berharap setelah menonton video pembelajaran ini, Ananda bisa tahu bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya. Kemudian, Ananda bisa menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pemikiran, serta mengidentifikasi informasi-informasi penting yang ada pada teks. Untuk materi PKN, Ustazah berharap Ananda akan tahu nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Simak baik-baik ya nak video pembelajaran ini. Selamat menonton. Pada suatu hari, Fatimah dan teman-temannya bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Mereka mencatat hasil pengamatan dan hasil membaca buku. Dari hasil pengamatan dan membaca, didapatlah informasi tentang tanaman, yaitu tanaman melakukan adaptasi. Nah, tahukah Ananda apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah penyesuaian diri tanaman terhadap lingkungannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk menyesuaikan diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Ada juga yang memiliki ciri khusus untuk bertahan hidup dan untuk berkembang biak. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi dirinya. Yang pertama, memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buahnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya pada batangnya ada tumbuhan mawar, ada tumbuhan kaktus, ada tumbuhan salak, dan ada tumbuhan putri malu. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya, misalnya buah durian, pohon durian. Penyesuaian diri yang kedua adalah memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus atau gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsanya. Penyesuaian diri tumbuhan yang ketiga adalah daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Penyesuaian diri tumbuhan yang keempat adalah menghasilkan getah. Tumbuhan seperti tumbuhan sawo, tumbuhan pepaya, tumbuhan karet, tumbuhan patah tulang, dan tumbuhan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores.
Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan tidak berani memakannya. Contoh penyesuaian diri pada tumbuhan yang kelima adalah menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Itulah 5 bentuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya untuk melindungi diri. Nah, coba Ananda perhatikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal Ananda. Apakah tumbuhan tersebut melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya? Penyesuaian diri manakah yang dilakukannya? Jika Ananda telah tahu penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan tersebut, artinya Ananda telah paham materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, kita akan belajar menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting dengan menggunakan bantuan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? A, yaitu kata tanya apa, digunakan untuk menanyakan suatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti pembahasan yang ada di dalam teks. D, yaitu kata tanya di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung atau lokasi yang akan dituju atau tempat yang sedang digunakan dalam teks tersebut. Kata K yaitu menanyakan kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan di dalam teks. C adalah kata tanya siapa, yaitu digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait atau tersangkut ataupun turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian yang ada di dalam teks. M. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi di dalam teks. By, itu kata tanya bagaimana, menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya tersebut dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pemikiran. Peta pemikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Peta pemikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon atau seperti gambar yang Ustazah sajikan ini. Ananda bisa membuat sekreatif mungkin. Nah, coba Ananda baca teks Wage Rudolf Supratman. Lalu kita akan belajar membuat beberapa pertanyaan terkait teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan yang kita buat nanti akan kita sajikan dalam bentuk peta pemikiran. Oke, kita mulai ya nak. Yang pertama di mana? Untuk pertanyaan di mana bisa kita buat seperti di mana W.R. Supratman lahir? Oke, untuk pertanyaan kapan bisa kita buat kapan lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan secara instrumental? Untuk pertanyaan siapa bisa kita tulis siapa nama ayah W.R. Supratman? Untuk pertanyaan mengapa bisa kita tulis mengapa W.R. Supratman pindah ke Makassar? Untuk pertanyaan bagaimana bisa kita tulis bagaimana proses awal mulanya Supratman menjadi penulis lagu?
Untuk pertanyaan apa bisa kita buat? Apa yang Supratman lakukan di Bandung? Nah, itu adalah beberapa model atau contoh pertanyaan. Ananda bisa menambahkan pertanyaan lainnya untuk menambah informasi pada peta pemikiran yang akan Ananda buat. Ananda bisa menambahkan 1 atau 2 pertanyaan di setiap kategorinya. Selamat mencoba ya, Nak. Kita lanjutkan lagi membuat kalimat tanya terkait informasi penting yang telah disajikan dari teks. Perhatikan contoh berikut. Jawabannya adalah Perdana Menteri Kaiso mengumumkan tentang pendirian pemerintahan kemaharajaan Jepang bahwa daerah Hindia Timur Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Nah, jawaban di sini ada namanya Perdana Menteri Kaiso, itu yang digarisbawahi atau di bold ya. Berarti itu menanyakan orang. Berarti pertanyaannya adalah siapa yang mengumumkan pendirian pemerintahan kemaharajaan Jepang. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, jawabannya situasi Jepang semakin memburuk pada bulan Agustus 1944. Nah, pertanyaan yang tepat bisa kita ajukan adalah kapan situasi Jepang semakin memburuk? Karena di sini jawabannya itu pada bulan Agustus, berarti menanyakan waktu ya, Nak. Jadi kata tanya yang tepat adalah kapan. Nah, untuk pertanyaan yang C sama D, coba Ananda buat pertanyaannya berdasarkan jawaban yang telah tersedia. Selamat mencoba ya. Kita lanjut masuk ke pelajaran PPKN, yaitu nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Pada hari Minggu lalu, warga di lingkungan tempat tinggal Ahmad mengadakan kerja bakti. Seluruh warga turun tangan membersihkan saluran air, mengangkut sampah-sampah, membambat rumput, serta memangkas dahan pohon yang menjulur ke jalan. Seluruh warga tanpa membedakan ras, suku, dan agama turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang akan dihadapkan dengan berbagai keragaman. Beberapa di antaranya adalah keragaman agama, keragaman adat istiadat, dan keragaman karakteristik individu. Untuk itu, sikap saling menghargai, menerima perbedaan penting diterapkan agar kerukunan dalam masyarakat dapat tercipta. Kerukunan adalah pondasi untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bagi negeri kita. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Ada banyak penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama. Yang ketiga, bermain bersama saat jam istirahat tanpa membeda-bedakan teman. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Itulah beberapa kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh jika menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Seperti yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, persahabatan menjadi semakin erat. Yang keempat, membangun kekompakan kita ketika berolahraga. Setelah Ananda mengetahui begitu banyaknya manfaat ketika kita bersatu dalam perbedaan, ayo kita terapkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nanti ketika Ananda masuk ke sekolah, ayo bersama-sama kita redam perbedaan. Mari kita bersatu dalam perbedaan yang ada. Anak-anak hebat,
Alhamdulillah, pelajaran untuk hari ini telah selesai. Hari ini kita telah belajar tentang contoh penyesuaian diri pada tumbuhan, membuat peta pemikiran sebuah teks, membuat pertanyaan dari informasi yang telah disediakan, serta bentuk dan manfaat persatuan dalam perbedaan. Semoga banyak hal baik yang bisa kita ambil hari ini dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, jangan lupa kunjungi YouTube Cikgu Mirna. Like dan subscribe ya. Terima kasih.